Salam sejahtera pemirsa CBN dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Judul Tamu Surgawi. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Terdapat dalam Lukas 7 ayat 16. Ada pekerjaan yang harus dilakukan semua orang, yaitu membuka pintu hati bagi tamu surgawi. Tuhan yang agung mulia yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri meminta izin untuk masuk, tetapi terlalu sering kita tidak menerima dia untuk masuk. Keduniawian cenderung membuat kita tidak membuka lebar-lebar pintu hati kita ketika dia mengetuk untuk mendapatkan jalan masuk. Beberapa membuka pintu sedikit dan mengizinkan sedikit cahaya dari hadiratnya untuk masuk. Tetapi mereka tidak menyambutnya dengan hangat. Tidak ada tempat bagi Yesus, tempat yang seharusnya disediakan baginya ditempati oleh hal-hal lain. Dia memohon dan untuk sesaat mereka merasa terdorong untuk mendengar dan membuka pintu, tetapi kemudian niat itu pun berlalu. Dan mereka gagal untuk mengamankan persekutuan dengan tamu surgawi yang merupakan hak istimewa mereka. Kita diingatkan kembali tentang tamu surgawi. Siapa itu tamu surgawi? Itu Yesus sendiri. Di sini dikatakan ketika dia ingin masuk, dia mengetok pintu hati kita masing-masing. Tetapi sangat sedikit orang yang membuka pintu, dan itu pun dalam hati kita masing-masing kita selalu menyimpan terlalu banyak hal-hal duniawi. Sehingga ketika Yesus ingin masuk dalam hati kita masing-masing untuk bertamu dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita menolak Yesus ingin masuk dalam kehidupan kita. Beberapa membuka pintu sedikit. Semua orang terkadang ragu untuk membuka pintu untuk Yesus masuk dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dengan hal-hal duniawi kita selalu saja membuka pintu lebar-lebar. Tetapi ketika Yesus ingin masuk dalam kehidupan kita selalu saja ragu-ragu untuk membuka pintu itu untuk Yesus bertamu dalam kehidupan kita ya. Tetapi mereka tidak menyambutnya dengan hangat. Tidak ada tempat bagi Yesus, tempat yang seharusnya disediakan baginya, ditempati oleh hal-hal lain. Ketika Yesus ingin masuk dalam kehidupan kita, biarlah kita mau selalu membuka pintu hati kita untuk Yesus bertamu dalam kehidupan kita. Kadang kita gunakan tempat itu untuk hal-hal dunia, untuk hal-hal yang lain, untuk kepentingan diri kita masing-masing. Tapi ketika Yesus ingin masuk, kita selalu saja menolak ketokan pintu daripada Yesus. Istana di kemuliaan adalah miliknya bersama dengan segenap sukacita di dalam tempat tinggal surgawi itu. Namun dia merendahkan dirinya untuk mencari jalan masuk ke pintu hati agar dia dapat memberkati kita dengan terangnya dan membuat kita bersukacita dalam kemuliaannya. Pekerjaannya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang hendak binasa. Dia akan menebus dari dosa dan kematian semua yang mau datang kepadanya, dan akan mengangkat mereka ke taktanya dan memberi mereka hidup yang kekal. Di sini dikatakan Yesus rela merendahkan hatinya ya untuk mencari jalan masuk ke dalam hati kita masing-masing ya saudara-saudara. Pelajaran sangat luar biasa kepada kita. Biarlah teladan Yesus juga kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sini dikatakan Yesus rela merendahkan hatinya untuk mencari pintu untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kita seumpama seperti domba yang hilang. Ketika kita terlalu jauh dari Tuhan, tapi Tuhan selalu mempunyai kasih yang sangat luar biasa, mau mencari kita, mau menyelamatkan kita kembali dan menarik kita pulang kepadanya. Yesus tidak akan memaksa membuka pintu hati. Kita sendiri harus membukanya dan menunjukkan bahwa kita merindukan kehadirannya dengan menyambutnya dengan tulus. Jika semua mau bekerja keras membersihkan sampah dunia dan menyiapkan tempat bagi Yesus, dia akan masuk dan tinggal bersama mereka dan akan melakukan pekerjaan besar melalui mereka untuk keselamatan orang lain. Tetapi banyak yang tidak menerima tanda belas kasihan dan kasih setia Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mereka tidak mengerahkan energi mereka dan menyatukan minat mereka dalam pekerjaannya. Mereka tidak mengambil bagian dalam berkat yang sedang dia nantikan untuk dilimpahkan. Ya, sangat luar biasa pelajaran hari ini kepada kita masing-masing. Ya, diingatkan kembali, Tuhan tidak memaksa kita manusia untuk membuka pintu hati kita. Biarlah dalam kehidupan kita, dalam hati kita masing-masing, biarlah itu dalam niat kita masing-masing kita membuka pintu
bagi Yesus bertamu dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ingin bertamu dalam kehidupan kita, dalam hati kita masing-masing, disitulah kita harus membersihkan semua hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Biarlah kita tinggalkan itu dan biarlah kita mau menerima Yesus dalam kehidupan kita untuk bertamu dalam kehidupan kita. Sini dikatakan, tetapi banyak yang tidak menerima tanda belas kasihan dan kasih setia Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terkadang dalam kehidupan kita manusia, kita selalu saja bersungut-sungut, selalu saja tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia selalu ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita masuk dalam kesusahan itu, ketika kita masuk dalam masalah kehidupan kita selalu saja mempersalahkan Tuhan dengan apa yang kita hadapi. Tapi di sini katakan terlalu sedikit orang yang mengucap syukur dengan apa yang Yesus berikan. Ya, pelajaran pada hari ini biarlah kita mau ingat kembali akan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan cuma-cuma ya. Biarlah kita juga mau selalu bersyukur dengan apa yang Yesus berikan. Karena memang bersyukur itu tidak gampang, tetapi biarlah itu kita mau selalu usahakan untuk dalam hal sekecil apapun, biarlah kita mau selalu bersyukur dengan apa yang Yesus berikan. Jikalau orang yang mendengar suaraku, kata Kristus, dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama aku, dan ia bersama dengan aku. Kata-kata ini tidak hanya ditunjukkan kepada mereka yang lebih pandai dan terpelajar, tetapi kepada semua orang yang tanpa memandang bulu. Ya. Yesus tidak memandang siapa kita dari mana, siapa kita manusia dan apakah kita berdosa atau tidak. Tetapi di sini Yesus tidak memandang bulu ya. Dan di sini pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita masing-masing. Biarlah kita mempunyai kerendahan hati untuk membuka pintu untuk Yesus masuk. Firman yang sangat luar biasa kepada kita hari ini mengajak kita kembali mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa ketika dia rela mati ke dunia ini untuk menebus setiap dosa manusia, membelinya dengan cuma-cuma ya. Dan ketika Yesus ingin masuk dalam kehidupan kita, seringkali dalam kehidupan kita tidak ingin menerima Yesus, tapi ketika hal-hal duniawi kita yang akan masuk, yang kita tampung dalam kehidupan kita selalu saja membuka pintu itu lebar-lebar untuk hal-hal yang lain masuk. Tetapi ketika Yesus ingin masuk dan bertamu dalam kehidupan kita selalu saja menolak Yesus. Biar kita mengingat bagaimana Yesus tidak akan memaksa kita untuk menyuruh kita membuka pintu, tetapi dari hati kita masing-masing, dari diri kita masing-masing. Apakah kita membuka pintu itu untuk Yesus masuk, atau sebaliknya kita membuka pintu untuk hal-hal duniawi atau hal-hal yang lain masuk dalam kehidupan kita dan bertamu. Ya, seringkali juga setan membuat segala cara untuk kita jauh daripada Tuhan, seperti hal-hal duniawi, seperti apapun yang kita cintai ya dalam kehidupan kita, dengan barang-barang yang kita cintai ataupun hal-hal yang sering kita taruh dalam hati kita, itu setan juga menggunakan itu untuk jauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus kembali pulang ketika kita sudah terlalu jauh, dan ya kita harus usahakan juga kita jangan jauh daripada Tuhan. Dan salah satu caranya jangan jauh daripada Tuhan yaitu selalu berserah kepada Tuhan dan selalu berdoa meminta hikmat dan petunjuk-petunjuk dalam biarlah dalam kehidupan kita mau selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu mengizinkan Tuhan untuk selalu memegang tangan kita, memegang kendali kita. Biarlah dalam kehidupan kita juga kita selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di sini dikatakan, renungkan lebih dalam. Membukakan hati bagi Yesus adalah sesuatu yang masing-masing kita harus lakukan agar dia dapat masuk. Bagian manakah dari hati yang masih tertutup bagi Yesus? Yesus tidak memaksa kita untuk membuka pintu untuk dia masuk, tetapi Yesus memberikan pilihan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita membuka pintu itu kepada dia masuk, atau kita menolak dia untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia sudah mendengar Yesus berkata, lihatlah aku sudah berdiri. Ya,
Apakah kita mempunyai roh kerendahan hati itu untuk membuka pintu bagi Yesus masuk. Pintu hati kita mau selalu kita buka untuk Yesus bertamu dalam kehidupan kita. Disitulah Yesus akan memegang kendali kehidupan kita, dan disitulah setiap harinya kita akan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.